Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Jujutsu Kaisen chapter 187 versi Fan Translate telah banyak beredar di internet. Sesuai janji Abdikos, setelah sebelumnya Abdikos membahas spoiler Jujutsu Kaisen chapter 187, kali ini Abdikos akan menjelaskan chapter tersebut dengan lebih jelas dan ya sama seperti chapter 183 yang berisi penjelasan domain Hakari yang sangat jelimet. Chapter 187 ini juga menjelaskan kelanjutan dari domain Hakari yang tidak kalah ribetnya. Tapi tenang saja, Abdikos akan menjelaskan dengan bahasa yang mudah teman-teman pahami. Yuk langsung aja kita mulai pembahasannya. Check it bro. Chapter dibuka dengan info terbaru mengenai domain Hakari yang ternyata sangat spesial karena bisa diaktifkan dengan super duper cepat. Buat yang tidak tahu, domain tercepat saat ini dipegang oleh Gojo Satoru dan Mahito, yaitu 0,2 detik untuk pengaktifannya. Dan ya, kali ini rekor 2 domain tersebut mampu dipecahkan oleh Hakari, yang mana domain The Restless Gambler mampu diaktifkan kurang dari 0,2 detik, sehingga mustahil bagi Kashimo untuk menggunakan Hollow Wicker Basket demi mengcounter domain Hakari. Buat yang tidak tahu, Hollow Wicker Basket adalah teknik asli yang diciptakan Ashiya Sadatsuna alias Ashiya Doman, salah satu penyihir terkuat di era Heian selain Abe no Seimei. Sebelum akhirnya teknik tersebut dikembangkan menjadi simple domain. Penyihir kuno rata-rata menggunakan Hollow Wicker Basket, bukan simple domain. Dan ya, meski domain Hakari sangat cepat, tapi domain ini bukan domain pasti bunuh, jadi kecepatan pengaktifannya hanya berpengaruh ke penjelasan informasinya yang langsung ditransfer ke otak Kashimo kurang dari 0,2 detik. Untungnya Kashimo bukan penyihir ecek-ecek seperti Charles yang langsung marah-marah ketika penjelasan jelimet domain Hakari ditransfer ke otaknya dengan sangat cepat. Yap, Kashimo malah bersemangat karena dia tahu bagaimana cara kerja domain Hakari yang sempat muncul di otaknya. Oke, dari sini Abdikos harap teman-teman juga mengikuti jejak Kashimo untuk tetap santuy memahami domain Hakari yang jelimet. Dari sini Abdikos akan menjelaskan kelanjutan dari domain Hakari di chapter 197. Di sini Hakari mengatakan kalau dia telah masuk ke mode perubahan kemungkinan atau Kakuhen. Yap, apa maksud dari mode perubahan kemungkinan? Kita kembali ke penjelasan domain Hakari di chapter 193. Jadi setelah seorang pemain pachinko mendapatkan jackpot, dia bisa memilih 2 tipe mode. Pertama adalah menggunakan mode kemungkinan perubahan, yaitu pemain pachinko akan diberikan kemungkinan perubahan jackpot, yaitu pemain pachinko akan diberikan kesempatan untuk mendapat jackpot lagi dari sekian putaran otomatis, namun dengan angka yang berbeda. Biasanya kalau jackpot sebelumnya angka ganjil, maka di mode kemungkinan perubahan jackpot yang didapatkan adalah angka genap. Tentu saja hadiah yang diterima akan berbeda, meski dalam kasus domain Hakari hadiahnya tetap sama. Dan resiko dari mode ini adalah pemain akan kehilangan semua bola hitam hasil dari jackpot sebelumnya. Sedangkan mode yang kedua adalah pengurangan waktu dalam kurung jitan. Ini adalah mode pemain kembali bermain pachinko seperti biasa menggunakan bola-bola hitam dari hasil jackpot sebelumnya. Kalau beruntung dia akan dapat jackpot berkali-kali, tapi kalau tidak beruntung maka dia tidak akan mendapatkan jackpot sama sekali sampai bola-bolanya habis sebelum mesin pachinko akan kembali di reset ke setelan awal. Jadi penjelasan simpelnya, mode Kakuhen menjanjikan pasti jackpot 1 kali lagi sebelum mesin di reset dengan hadiah yang bisa lebih besar atau lebih kecil. Sedangkan mode jitan menjanjikan jackpot berkali-kali atau justru tanpa satupun jackpot hingga bola habis dan mesin pachinko kembali di reset. Dari sini Abdikos disclaimer dulu ya, kalau penjelasan ini tidak 100% akurat karena Abdikos bukan pemain judi pachinko, tapi kurang lebih penjelasan simpelnya adalah seperti yang Abdikos sampaikan barusan. Dari sini akan muncul pertanyaan dari teman-teman, kenapa Hakari memilih mode Kakuhen alias perubahan kemungkinan setelah dia mendapatkan jackpot? Kenapa bukan mode jitan alias pengurangan waktu? Jawabannya adalah karena Hakari tahu kalau Kashimo itu sangat-sangat kuat. Yap, jika mode jitan, pemain judi pachinko harus menggunakan bola-bola hitam hasil jackpot untuk kembali mendapatkan jackpot. Atau dalam kasus Hakari, dia bisa menggunakan bola atau pintu untuk kembali mendapatkan jackpot, di mana bola dan pintu tersebut bukan hanya bisa digunakan Hakari untuk mendapatkan jackpot, tapi juga bisa digunakan Hakari untuk menyerang dan mengalihkan perhatian lawan sampai Hakari bisa mendapatkan jackpot. Yap, dalam kasus melawan Charles yang lemah, mendistract-nya dengan serangan pintu mungkin akan berhasil untuk mengulur waktu agar Hakari bisa mendapat jackpot. Tapi untuk kasus Kashimo, hal tersebut mustahil karena dalam mode normal, dalam kurung bukan mode jackpot abadi, Hakari akan jadi bulan-bulanan serangan sadis dan fatal dari Kashimo.
Untuk itulah dia butuh mode Kakuhen untuk melawan Kashimo. Memang apa istimewanya mode Kakuhen? Yap, dalam mode Kakuhen, media yang digunakan Hakari untuk mendapatkan jackpot bukan bola atau pintu, melainkan putaran koin palsu yang berlangsung secara otomatis dalam mesin pachinko asli. Biasanya putaran koin palsu ini hanya muncul di layar, jadi pemain pachinko sama sekali tidak bisa mengintervensi proses pencarian jackpot di mode putaran koin palsu. Dan benar saja, hal itu memberikan kekuatan yang sangat powerful bagi Hakari di mode normal, di mana berkali-kali Kashimo Hajime menyerang Hakari dengan fatal, namun Hakari langsung bisa merewind dirinya sendiri untuk kembali ke mode Kakuhen, yaitu mode Hakari normal yang sedang mencari jackpot. Kashimo sangat terkejut ketika Hakari normal mampu merewind dirinya sendiri, dimana di sini tertulis angka kali 2 yang kemungkinan artinya adalah kesempatan jackpot Hakari bertambah 2 kali lipat. Kashimo yang tidak tahu apa yang terjadi kembali menghajar Hakari dengan serangan sadis dan fatal. Namun ya, Hakari normal kembali bisa merewind dirinya sendiri ke mode Kakuhen dengan angka X3, yang berarti kesempatan jackpot Hakari bertambah menjadi 3 kali lipat. Dan benar saja, X3 adalah mode tertinggi dalam putaran koin palsu, di mana Hakari langsung mendapat Reach. Seperti biasa, Reach berarti adegan menegangkan di manga Pure Love Train akan dimainkan. Kali ini adegan merujuk pada kereta Katusora yang berangkat menuju stasiun Shin Yurigaoka. Untuk mendapat jackpot simple sekali, kereta tersebut hanya perlu sampai ke stasiun Yurigaoka tanpa ada kendala, maka Hakari akan mendapat jackpot. Dan ya, sama seperti aksi Reach sebelumnya, Kashimo bisa menyerang Hakari selama adegan Reach berlangsung. Namun ternyata Hakari bisa mengintervensi adegan dengan mempercepatnya, yaitu Hakari menghancurkan papan nama stasiun agar segera ketahuan hasil dari jackpotnya. Dan ya, serangan Kashimo kalah cepat dengan Hakari yang mengintervensi adegan, sehingga dengan cepat hasil dari adegan Reach langsung bisa diketahui, yaitu jackpot. Seperti yang Abikos jelaskan tentang mesin pachinko asli, karena jackpot Hakari sebelumnya adalah angka ganjil 3, maka jackpot di mode Kakuhen ini adalah angka genap, yaitu 6. Namun bedanya, Hakari mendapat jackpot hadiah yang sama, yaitu energi kutukan tak terbatas selama 4 menit 11 detik. Musik pun dimainkan. Hakari mulai joget ala-ala Bully Maguire dengan energi kutukan melimpah yang muncrat kemana-mana. Melihat goyangan Bully Maguire Hakari yang sangat mengintimidasi, Kashimo bukannya takut, tapi malah semakin bersemangat. Sebenarnya Kashimo tahu kalau dia hanya perlu menghindar atau lari dari Bully Hakari selama 4 menit 11 detik, lalu menghabisinya dalam mode normal. Tapi menurut Kashimo, hal tersebut adalah cara kerucut bertarung admiral seperti Kashimo Hajime yang berniat menantang Yonko Sukuna tidak akan melakukan hal itu, karena dia akan menghadapi Bully Hakari dalam mode abadinya. Yap, Kashimo tertantang untuk menghabisi Hakari dalam mode jackpot yang dikatakan abadi karena bisa menggunakan teknik kutukan pembalik secara otomatis. Kashimo pun balik pamer energi kutukan listriknya yang meluap-luap. Dia menyuruh Bully Hakari untuk mengeraskan suara musiknya karena dia akan membantai Hakari abadi hanya dalam waktu kurang dari 4 menit 11 detik. Bully Hakari pun langsung panik melihat semangat membantai dari sang admiral Kashimo Hajime. Adegan kemudian berpindah ke flashback Kashimo Hajime dan Kenjaku di 400 tahun yang lalu. Walaupun panel-panel flashback ini cuma 2 lembar, tapi pembahasannya akan sangat-sangat panjang karena akan berhubungan dengan sejarah dunia Jujutsu 400 tahun yang lalu, termasuk teori kalau Kashimo Hajime adalah perwujudan dari Dewa Petir Raijin. Jadi pertarungannya dengan Sukuna sebenarnya sangat penting karena akan jadi pertarungan antara dewa melawan iblis. Jadi Abdikos butuh mengumpulkan bahan terlebih dahulu untuk memulai pembahasan 2 halaman terakhir ini. Yang penting di pembahasan ini teman-teman paham bagaimana cara kerja jackpot kedua dari domain Hakari. Jangan lupa subscribe channel Otakos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.